menjadi PNS, guru, gajinya cukup. Kalau bisa dilihat itu, misalnya di jalan-jalan orang mencari duit harus sampai di chat, wah, gitu. Susah cari duit itu. Kalau ilmunya tidak punya. Tapi kalau ilmunya punya ya jadi gampang. Itu ya, tiga hal. Nah, itu pendidikan. Kemudian daya beli atau ekonomi. Itu terkait juga dengan itu manusia tuh. Kalau dia punya keahlian, maka dia punya gaji besar atau cukup ya. Karena cukup dia berarti mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada standarnya. Kalau kita misalnya di Disnaker itu menentukan UMR. Upah minimal regional itu berdasarkan harga-harga kebutuhan pokok yang ada di daerahnya. Di Indonesia itu yang paling tinggi adalah Karawang. Ya, justru bukan DKI itu. Ya. Jadi apa namanya, sembakonya itu ya dicatat itu harga baca. Nah, dari perhitungan kebutuhan pokok di dalam satu daerah muncullah namanya UMR, upah minimal regional. Artinya apa? Dengan jumlah uang segitu dia mampu memenuhi kebutuhan standarnya, ya minimalnya sebagai manusia. Tentunya itu sebetulnya kebutuhan satu orang ya. Any question please? Ya, kalau tidak ada lanjut ya. Itu reformasi ya, tuntutan reformasi. Satu hal yang menjadi catatan penting di dalam kita bernegara, kebetulan saya belajar S2-nya di UGM adalah ekonomi pembangunan ya. Nah, ekonomi pembangunan itu adalah ilmu ekonomi tentang berbicara bagaimana negara berkembang itu menjadi negara maju, ya. Ada yang berhasil, ada yang tidak. Yang berhasil diantaranya adalah Korea Selatan, ya. Korea Selatan berhasil tuh. Nah, apa yang tidak berhasil negara berkembang menjadi negara maju adalah persoalan karakter bangsanya itu sendiri, ya. Malas, kurang semangat, begitu ya. Menurut data yang ada di Majalengka itu, jika orang Indonesia dalam waktu yang sama menghasilkan satu genteng, orang Korea Selatan bisa mampu menghasilkan 5 genteng. Dari situ aja sudah ini ya. Padahal Korea Selatan itu presidennya pada tahun 1970 pergi ke Indonesia dan keliling ya. Salah satu yang dikunjungi adalah Masjid Baitur Rahim yang ada di Aceh. Kemudian dia melihat tulisan Arab. Apa itu? Surat Ar-Rod ayat 11. Ar-Rod itu ayat ke-13, surat ke-13. Isinya apa? Intinya adalah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, ya. Kaum di sini itu bisa komunitas, bisa negara, ya. Karena bahasanya bahasa Arab dulu pada Nabi itu namanya kaum, ya. Kaum apa namanya? Ya macam-macam, ya. Nah itu, kaum itu terdiri dari orang-orang. Lalu dia merenung sehingga wah luar biasa ini. Lalu diterjemahkan oleh apa namanya, Presiden Korea Selatan menyuruh ini bawahannya, coba itu ditulis dalam bahasa Korea. Nah, itu menjadi sebuah moto negara Korea Selatan. Dan dia menjadi pembandingnya adalah Jepang. Kita harus bisa menyaingi Jepang, ya, mengungguli Jepang. Apa kiatnya? Kalau Jepang bekerja 8 jam, kita 9 jam. Kalau orang Jepang sekolahnya 10 jam, kita 11 jam. Harus lebih, ya. Tidak mungkin mendapatkan hasil yang berbeda, lebih baik jika jalan yang dilakukan caranya sama. Luar biasa itu Korea Selatan. Apa yang dijual ke luar negeri adalah
Seninya itu ya, sekarang orang pada senang itu cerita Korea Selatan dan sebagainya. Karena masalah hiburan itu lebih menarik orang daripada masalah akal. Luar biasa itu Korea Selatan. Meskipun menjadi negara yang bagus, apa namanya, tapi tetap presidennya kalau salah korupsi dihukum juga. Ya. Nah, itu. Ya. Itu kajian seperti itu. Mengapa Indonesia termasuk negara yang gagal menjadi negara maju dengan ekonomi pembangunan? Salah satu masalah pokoknya adalah tentang karakter. Indonesia ini orangnya malas-malas ya. Loba udut jeung ngarokok. Lo lihat aja orang-orang yang bekerja tuh. Udah ngobrol, merokok. Itu penelitiannya bahwa orang yang merokok dan tidak merokok pasti lebih produktif yang tidak merokok. Karena waktunya penuh digunakan untuk bekerja. Kalau yang merokok itu merokok terus ya, karena merokok banyak ya bekerjanya kurang produktif. Dan merokok itu menjadi orang sakit ya. Yang ketujuh, awal proses perubahan Undang-Undang Dasar adalah pencabutan ketetapan MPR nomor 4 tahun 1983 tentang referendum, pembatasan masa jabatan presiden, wakil presiden, dan ketetapan mengenai hak asasi manusia mengawali perubahan Undang-Undang Dasar 45. Dari proses amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu ya dapat diketahui yang pertama adalah perubahan Undang-Undang Dasar dilakukan oleh MPR dalam satu kesatuan perubahan yang dilaksanakan dalam 4 tahapan. Ya. Sekarang sudah ada lagi peninjauan kembali terhadap undang-undang yang hasil amandemen. Di antaranya adalah Babe Ridwan ya. Ini yang sangat mendasar adalah pemilihan langsung presiden ya. Kemudian bupati, wali kota. Apalagi tuh? Itu. Langsung. Termasuk kepala desa. Kalau kepala desa di zaman Orde Baru juga itu pemilihan langsung ya. Kepala desa aja ada yang habis miliaran. Politik uang menjadi penyakit bangsa Indonesia. Dan tidak hanya Indonesia, tapi Indonesia itu ranking 2. Yang pertama kalau nggak salah yang negara Uganda itu ya. Jadi reformasi membawa Indonesia semakin tekaruan ya. KKN masuk ke dalam semua lini ya, termasuk rakyatnya. Ada tukang parkir yang tidak resmi sebagai petugas parkir, maka dia tidak setor kepada pemerintah daerah. Kalau yang petugas itu dari hasilnya itu disetor 30%. Nah, besarnya setoran yang harus dilakukan itu berdasarkan penelitian dari Dishub ya yang bertugas menangani parkir. Wah, itu seperti itu ya. Kalau dulu zaman Orde Baru itu eksekutif aja yang ini. Sekarang sudah menimpa semua profesi kalangan. Apa ininya penyebabnya? Menurut saya itu pilkada langsung. Karena menurut kawan saya ya, politisi nasional, itu untuk menjadi gubernur saja Jawa Barat ya yang penduduknya paling besar di Indonesia harus menyediakan uang untuk saksinya saja 300 miliar. Gajinya piro. Nah, itu ya. Dan dari unsur aparat itu bahwa kepala daerah itu ya jualan 2 hal. Pertama proyek, yang kedua jabatan. Itu sudah menjadi pengetahuan umum ya. Kalau rahasia umum itu gimana itu? Kok rahasia kok umum gitu ya. Nah, pengetahuan umum. Karena apa? 92% menurut Mahfud MD kepala daerah itu pakai bohir. Bohir tuh penyandang dana orang kaya ya. Jadi uang itu pertama dari bohir diberikan kepada calon kepala daerah. Calon kepala daerah itu ngambilnya dari APBD dalam bentuk jual
ya jual jabatan dan jual proyek. Nah, itu. Ada yang tertinggal tuh. Uang dari Bohir kepada calon kepala daerah. Kepala daerah uangnya dikasihkan kepada rakyat untuk nyogok tuh. Ayatnya sama itu. Ya. Arizalu qawwamuna 'alan nisa. Itu. Bahwa pemimpin itu seseorang akan jadi pemimpin apabila dia punya dua hal. Yang pertama memberi, yang kedua punya kelebihan. Dalam bahasa Quran itu dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia berjuang punya kelebihan. Nah, bedanya sogok dengan sedekah, ya, kalau sedekah itu memberi ke seseorang tidak mengharapkan balasan dari orang yang diberinya. Nah, kalau sogokan itu dia memberi kepada seseorang mengharapkan balasan dari orang tersebut, memilih sendiri dia seperti itu. Ini sudah parah sekali ya. Jadi biang keladinya sebab utama kekacauan negara Indonesia itu adalah pemilihan langsung. Karena masyarakatnya itu tingkat pendapatan dan tingkat pendidikannya masih rendah ya. Maka mudah sekali untuk disogok. Itu. Wetenge perih pikirannya ngalih ya. Perutnya lapar, kalau dikasih uang bisa memindahkan keputusan atau pilihan hidupnya. Seperti itu. Dalam konsep ilmu demokrasi juga menyatakan bahwa demokrasi itu akan berlangsung dengan baik jika rakyat dalam sebuah negara itu sudah punya tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan yang tinggi. Ya. Sehingga apa yang terjadi? Seperti di Amerika itu Obama ya, dia nggak punya duit, tapi justru rakyatnya, bukan rakyat yang diberi, rakyatnya yang memberi ya, kos politik dari Barack Obama. Barack Obama itu adalah sebuah legend ya, di mana Presiden Indonesia itu bukan kulit putih. Obama itu kulitnya setengah putih, setengah hitam. Karena bapaknya negro, ya ibunya kulit putih di Amerika. Bahkan pernah hidup di Indonesia waktu SD-nya itu kurang lebih 4 tahun. Nah, ini punya kebanggaan tersendiri ya. Sekolah di Indonesia mampu melahirkan Presiden Amerika Serikat tuh. Itu. Sekarang sudah ada lagi yang negro murni, wakil presiden itu yang perempuan kalau salah. Nah, itu. Hal ini terjadi karena materi perubahan Undang-Undang Dasar 45 yang telah disusun secara sistematis dan lengkap masa sidang tidak seluruhnya dapat dibahas dan diambil keputusan. Saya kira itu ya, cukup ya. Ini mohon maaf nih, nanti mungkin lebih awal lagi ya. Kemudian UTS seperti biasa bikin 5 soal sendiri, jawaban sendiri. Sumber membuat soal dan sumber membuat jawaban adalah semua materi ya dari bab 1 sampai bab 4, bukunya sudah diberikan ya. Itu saya kira ya. Ya, kesimpulan bahwa konstitusi itu adalah hasil kesepakatan orang-orang di dalam satu negara yang diberikan mandat oleh rakyat untuk ngurus negara. Untuk Indonesia adalah kewenangannya presiden dan DPR untuk undang-undang. Tapi untuk undang-undang dasar adalah kewenangan MPR. Ya, kewenangan MPR itu terdiri dari anggota DPR dan Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Daerah di Amerika namanya senator, ya, mewakili daerahnya tuh. Embuh penduduknya piro, tapi setiap provinsi diwakili oleh 4 orang. Ini memberikan peluang kepada siapapun yang memiliki modal sosial, ya, popularitas, ya. Jadi kalau yang dipilih itu langkahnya begini. Yang pertama, siapakah yang dikenal oleh rakyat?
Di antara yang dikenal itu kan banyak tuh, disenangi. Nah, setelah disenangi, baru dipilih. Nah, disenanginya mungkin murni karena dianya bagus, punya terkekot, tapi disenanginya karena memberi uang. Ya, saya kira itu kita masih optimis sebagai bangsa Indonesia ke depan harus mampu membangun negara sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 di mana gambaran masa depan Indonesia yang harus terjadi juga hari ini adalah sebuah negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Saya kira itu perjumpaan hari ini. Semoga memberikan berkah kepada kita semua. Dan kepada mahasiswa ini sangat disiplin, luar biasa. Saya mendoakan semoga dilapangkan rezekinya, ya, dimudahkan dalam segala urusannya, diberikan kesuksesan, ya, kebahagiaan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu atuh, hatur nuhun ya. Mangga barangkali mau.